semuanya, perkenalkan nama saya Novia Faradiba dengan NPM 23752123 sebagai pemateri pertama. Akuntansi perubahan tingkat harga atau price level accounting adalah metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan daya beli uang yang disebabkan oleh inflasi atau deflasi, dengan tujuan agar informasi laporan keuangan yang dilaporkan itu tetap relevan, dapat dibandingkan, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya yang sesuai dengan nilai kini. Yang pertama itu ada perubahan harga. Perubahan harga adalah kenaikan atau penurunan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian. Perubahan ini biasanya tuh diukur dengan menggunakan indeks harga, misalnya itu IHK atau BPS. Akuntansi tradisional mengasumsikannya ini sebagai stabilitas nilai uang. Namun, dalam kenyataannya nilai uang berubah sehingga mempengaruhi informasi laporan keuangan. Jenis perubahan harga itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga umum yang dimana nilai uang menurun sehingga daya beli itu ikut turun. Lalu yang kedua itu ada deflasi, yang dimana penurunan tingkat harga umum namun nilai uang justru meningkat. Yang ketiga ada changing price versus general price, yang dimana pada changing price spesifik itu perubahan harga aset tertentu, itu misalnya harga tanah atau bahan baku itu bisa naik. Lalu selanjutnya itu ada general price level, yang dimana perubahan harga umum yang mempengaruhi daya beli uang secara keseluruhan. Sehingga dalam hal tersebut mempengaruhi atau memiliki dampak perubahan harga terhadap akuntansi. Seperti yang pertama, ada nilai buku aset dan kewajiban menjadi tidak mencerminkan nilai wajar, sehingga diperlukan untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua, laba dapat terdistori, atau misalnya itu labanya tuh terlihat lebih besar karena biaya lama yang tidak sebanding dengan pendapatan yang baru. Lalu yang ketiga itu dapat mengganggu perbandingan laporan keuangan apabila dilakukan perbandingan antar periode. Lalu selanjutnya ada item moneter dan item non moneter. Dalam akuntansi tingkat harga itu seluruh akun itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada item moneter, yang dimana item yang jumlah rupiahnya itu tetap, namun nilai realnya itu dapat berubah seiring dengan inflasi. Contohnya itu seperti kas, setara kas, piutang, utang, wesel bayar, dan obligasi. Dengan karakteristiknya itu tidak memerlukan penyesuaian karena sudah dinyatakan dalam jumlah uang kini, dan kenaikan inflasinya itu dianggap sebagai kerugian pemegang item moneter besi karena nilai realnya itu nilai real kasnya itu bisa turun kan. Terus yang kedua itu ada item non moneter, di mana pada item ini tidak tetap jumlah rupiahnya. Biasanya tuh berupa aset fisik, kayak contohnya tuh tanah, bangunan, mesin, persediaan, atau bahkan ekuitas pemilik. Nah, karakteristiknya itu nilainya tuh harus disesuaikan kembali ke tingkat harga umum atau melakukan restatement. Pada inflasi, pemegang item non moneter itu dianggap menguntungkan atau diuntungkan karena nilai realnya itu bisa naik gitu. Sekian materi yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hanifah Ines Sabira. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke dalam pernyataan kembali atau restatement. Proses penyesuaian nilai buku pada item non-moneter dari tingkat harga saat ini dicatat ke tingkat harga saat ini menggunakan indeks harga umum. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu identifikasi item, di mana identifikasi item adalah proses kita memilih item moneter yang akan disesuaikan. Kedua, ada tentukan indeks harga. Tentuan indeks harga ini kita bisa menggunakan IHK BPS atau indeks lainnya. Yang ketiga, ada ubah nilai historis. Ubah nilai historis yaitu kita menyesuaikan ke nilai kini dengan menggunakan rumus yang kita ketahui. Yang kemudian
keempat yaitu hitung keuntungan atau kerugian. Perhitungan keuntungan dan juga kerugian ini kita lihat dari item moneternya. Kemudian yang terakhir yaitu ada sajikan laporan, atau secara singkatnya kita bisa memahami bahwasannya setelah kita melakukan beberapa rangkaian yang akhirnya nanti dijadikan satu menjadi satu kesatuan dan terbentuklah sajian laporan, atau kita bisa menyebutnya laporan yang disajikan yaitu berupa laporan keuangan. Kita lanjut ke bagian rumus restatement. Rumus restatement ini salah satunya kita bisa menggunakan nilai tersesuaikan sama dengan nilai historis dikali buka kurung indeks harga saat ini dibagi dengan indeks harga saat perolehan. Contoh kasusnya ada di slide ini atau ditampilkan di sini. Bisa kita lihat bahwasannya aset mesin dibeli di tahun 2020 dengan harga 100 juta. Kemudian indeks di tahun 2020 adalah 110, indeks di tahun 2025 adalah 150. Perhitungannya yaitu 100 juta dikali dengan buka kurung 150 dibagi 110 sama dengan kita temukan harga 136.363.636 atau bisa kita sebut 136.363.636.000. Nilai mesin setelah penyesuaian harga adalah 1.363.636.636.000 rupiah. Kemudian setelah ini kita masuk ke dalam laporan keuangan disesuaikan tingkat harga umum, di mana setelah restatement atau bisa kita sebut kembali yaitu pernyataan kembali, kita masuk ke dalam laporan keuangan yang disesuaikan tingkat harga umum. Laporan keuangan disebut General All Price Level Adjust Financial Statement. Ya, kita ulangi kembali, Financial Price atau Grade All Price Level Adjust Financial Statement, di mana ada beberapa hal di dalamnya yaitu neraca yang disesuaikan, yang tercantum atau yang terdiri dari beberapa item seperti item moneter tetap, non moneter yang disesuaikan, dan juga ekuitas yang disesuaikan. Kemudian ada laporan laba rugi disesuaikan. Di sini terdapat beberapa hal yaitu biaya dan depresiasi disesuaikan yang menunjukkan laba real. Kemudian kita lanjut lagi ke pengungkapan wajib dan manfaatnya. Pengungkapan wajib terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada indeks harga yang digunakan. Kedua, dasar penyesuaian. Ketiga, metode perhitungan. Keempat, dampak perubahan harga terhadap laba atau rugi. Dari hal-hal ini kita juga menemukan beberapa manfaatnya dari laporan disesuaikan. Yang pertama ada informasi lebih relevan saat inflasi tinggi. Yang kedua ada memudahkan analisis tren antar periode. Yang ketiga ada gambaran laba ekonomi yang sebenarnya. Dan yang keempat ada mengurangi histori biaya. Maaf, saya ulangi, yaitu mengurangi distorsi biaya historis. Dari beberapa hal ini kita bisa menemukan bahwasannya yang kita lakukan itu memiliki pengungkapan wajib dan juga manfaat laporan disesuaikan. Jadi ada manfaatnya dan juga ada pengungkapan wajibnya. Secara keseluruhan, materi ini memiliki kesimpulan bahwasannya ada relevansi yaitu informasi keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi real. Yang kedua ada perbandingan di mana memungkinkan perbandingan antar periode yang lebih akurat, dan yang terakhir yaitu transparansi di mana mengurangi distorsi dan penyajian laba ekonomi yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya secara lebih rinci bisa kita dapatkan bahwasannya hal yang kita lakukan ini yaitu terdapat kandungan relevansi, perbandingan, dan transparansi. Hal ini bisa kita gunakan sebagai acuan dasar untuk kita melakukan tindakan lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana dana naik turun perusahaan kita dan juga kebutuhan stakeholder lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Ya, terima kasih.